Dengan moderator Bapak Lukman Firmanda. Kepada Bapak Lukman Firmanda dipersilakan. Terima kasih Bu MC. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan Jawa Barat, para pimpinan tinggi pertama, JK TK Ahli Utama, para Kepala UPT Wilayah Priangan Timur beserta jajaran, para JU, JT, rekan jabat SDM KTN yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan implementasi 7 karakter pribadi teguh yang akan disampaikan oleh Bapak Arianto selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Banjar dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya memberikan pemaparan mengenai implementasi 7 karakter pribadi agung. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan apel pagi dan dilanjutkan kabayah kita. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Barat, yang saya hormati para pimpinan tinggi, para pimpinan tinggi media, yang saya hormati para KUPT yang mengikuti kegiatan kabayah kita. Pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya mengingatkan kembali dalam pembahasan ini bahwasannya apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa semua institusi, semua kementerian atau lembaga harus sejalan, harus sama visi misinya, bahwa dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari nilai dasar dan semboyan yang sama, yaitu ASN berakhlak. Adapun definisi dari berakhlak di sini bahwa yang pertama berorientasi pelayanan, jadi berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang selanjutnya akuntabel. Jadi dalam melaksanakan tugas kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya kompeten. Jadi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal. Kita memiliki berdedikasi dan utamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan terakhir kolaboratif, tentunya bahwa dalam bekerja kita membangun kerjasama yang sinergi. Selanjutnya filosofi atau logo peringatan HDKD 2021 Kementerian Hukum dan HAM, bahwa logonya yaitu Guru Raja Wali, yang mengandung makna bahwa kita semakin pasti, dan diharapkan Kementerian Hukum dan HAM ini dapat melesat tinggi serta memiliki visi jauh ke depan. Selanjutnya, dalam mewujudkan ASN berakhlak, tentunya kita tidak lupa mengingatkan kembali apa yang sudah diinstruksikan atau apa yang sudah diamanatkan oleh Bapak kita, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Razilu, dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ada 7 karakter pribadi agung. Yang pertama, bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat. Yang kedua, meyakini
selalu diawasi oleh Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan. Yang ketiga, semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan. Yang keempat, hidup sederhana dengan take home pay yang halal. Yang kelima, mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta. Yang keenam, merespon semua keberhasilan dengan bersyukur dan rendah hati. Dan yang ketujuh, menyikapi kegagalan dengan berpikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi yang tepat. Jadi ini untuk mengimplementasikan atau menjalankan daripada mewujudkan ASN berakhlak ini, tentunya kita harus mengingatkan kembali bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini kementerian yang sangat agung. Oleh karenanya kita tidak lupa atas instruksi dari Bapak Irjen kita. Selanjutnya, dalam kita bekerja, tentunya produk kita bekerja, tusi atau memberikan pelayanan, tentunya kita tidak terlepas dari adanya penilaian dari intern dan penilaian eksternal. Dalam penilaian eksternal ini, tentunya dalam bekerja sehari-hari kita ini tentunya harus mencapai apa yang menjadi capaian daripada kinerja kita. Yang kedua, tentunya kita harus taat kepada kepatuhan yang diterapkan oleh organisasi. Yang ketiga, tentunya atas dari penilaian atasan ini akan memberikan penilaian kepada kita atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Dan selanjutnya, penilaian eksternal, bukan hanya nilai internal, bahwa ada penilaian eksternal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa dalam bekerja ini kita tidak cukup untuk mencapai kinerja saja, melainkan bahwa apa yang menjadi kepuasan masyarakat ini haruslah kita capai. Dan yang kedua, tentunya harus kita mendapatkan kepercayaan atas masyarakat kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan, masyarakat percaya bahwa kita mampu bekerja. Dan yang ketiga, tentunya semuanya itu kita harus memunculkan citra positif pada kementerian kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, tentunya kita tidak terlepas daripada harus mewujudkan citra yang positif. Jangan sampai apa yang kita sudah lakukan, tapi di endingnya kita tidak memberikan citra positif. Selanjutnya, bahwa dalam menciptakan citra positif ini, semua insan pengayoman ini wajib menggelorakan citra positif. Membangun ini tentunya yang pertama, bekerja dengan sangat baik, niatkan sebagai ibadah dan ihsan. Ini tidak lupa pula bahwa poin 1 ini kita kembalikan kepada 7 karakter pribadi agung. Yang kedua, cintai pekerjaan, cintai organisasi. Ketiga, bangun rasa memiliki dan kebanggaan dengan mempublikasi ragam kegiatan. Dan yang keempat, sosialisasikan sekecil apapun informasi positif kepada masyarakat. Jadi sekecil apapun informasi positif ini haruslah kita sampaikan bahwa kita yang melakukan ini adalah hal positif kita muncul, kita dianggap mampu bekerja. Yang kelima, bukan hanya humas saja, kembali lagi, bukan hanya humas saja, setiap insan pengayoman ini wajib menggelorakan citra positif Kementerian dan HAM. Karena ini tentunya sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kita, Kementerian Bapak Menteri kita, bahwa semuanya harus ikut berperan aktif, semuanya harus memberikan citra positif kementerian kita. Adapun bentuk glorifikasi dalam rangka membangun citra positif ini, ya seperti tadi saya bilang, kita bisa lakukan secara individu dengan cara yang pertama melalui story WhatsApp, yang kedua sosial media pribadi, dan yang ketiga
counter info negatif. Jadi kita semua insan harus respon, harus ikut dalam hal memberikan citra positif. Ketika ada counter info negatif, maka kita wajib menangkis info tersebut dengan memberikan informasi yang jelas dan kembalikan kepada citra positif kementerian kita. Selanjutnya, secara organisasi tentunya kita harus memperkuat peran daripada humas. Jadi peran humas ini tentunya setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu tentunya harus selalu berperan dalam memberikan citra positif, berita-berita positif, memberikan kontribusi pada Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua, manajemen media partner. Jadi kita rangkul yang menjadi media partner kita supaya berita-berita yang muncul di media ini tentunya yang diharapkan adalah berita-berita yang positif. Dan yang ketiga, update informasi, bahwa setiap informasi yang ada, setiap waktu, setiap saat, bahwa kita sebagai kehumasan ataupun semua insan ini harus update. Jangan sampai informasi-informasi yang sangat penting, informasi yang sangat mempengaruhi daripada kementerian kita ini, kita tidak update atau ketinggalan. Yang terakhir, bahwa fast respon pesan medsos. Jadi apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi saran ataupun masukan di medsos kita harus respon, harus cepat. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, apa yang kita tanam, apa yang kita berikan kebaikan, insya Allah akan tumbuh, berkembang, akan ada hasilnya positif di kemudian hari. Ini hanya kita mengingatkan kembali, mudah-mudahan kementerian kita ini kementerian yang maju, unggul, dan semakin pasti. Terima kasih atas waktu yang diberikannya, kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.